Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi man tawakkala ilaihi bisidqi yadihi kafah wa man tawassala ilaihi bitibai syariatihi qarrabahu wa adnah wa bihalisi atiyatihi ajabahu wa labbah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man hafadha dinahu wa jahada fisabilihi wa walah, amma ba'd. Hadirin hadirat, pengurus Sabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi, baik jajaran Suriah maupun Tanfidiyah. Ini hadir Wakil Rais Sabang Kiai Haji Ali Anwar, Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Atok, dan seluruh jajaran Tanfidiyah, panitia Hari Santri Nasional PCNO Kabupaten Bekasi, para santri yang sekarang sudah ada di Ibnu, di Fatayat, di Muslimat, di Ansor, di Banser, dan di seluruh lembaga, dan yang masih berada di dalam madrasah pesantren anak-anak santri yang merepresentasikan dari kelompok dari jamaah santri di Kabupaten Bekasi yang saya banggakan. Hari Santri Nasional yang diselenggarakan, yang selalu diperingati pada 22 Oktober. PCNO Kabupaten Bekasi melaksanakan mendahului di hari Minggu, karena mungkin nanti di tanggal 22 Oktober masih banyak berbarengan dengan peringatan-peringatan yang sama, baik di tingkat pusat maupun tingkat provinsi dan lain sebagainya. Ketika kita berada di sini memperingati Hari Santri Nasional, maka sudah barang tentu ingatan kita adalah 22 Oktober tahun 1945, di mana Mbah Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama mengeluarkan yang kita kenal dengan resolusi jihad, yang tadi sudah digambarkan di dalam Ikrar Santri. 22 Oktober baru hitungan bulan, kurang lebih 2 bulan Indonesia baru saja diproklamirkan 17 Agustus 45. Tetapi lagi-lagi penjajah pada saat itu merasa tidak rela dan merasa terganggu. Kenapa Indonesia harus merdeka? Maka datanglah penjajah yang oleh kemudian Mbah Hasyim Asy'ari, nasionalismenya, kebangsaannya di kalangan para ulama dan santri pada saat itu yang tumbuh jauh sebelum Republik lahir, yang tumbuh dari tahun-tahun 1910, 1920. Nasionalisme dan kebangsaan tumbuh, yang kemudian melahirkan lagu-lagu yang heroik, Ya Ahlal Waton. Ketika setelah Republik diproklamasikan, ternyata para penjajah masih ingin menginjak-injak kita. Maka Mbah Hasyim beserta seluruh para masyayikh, para alim ulama khususnya di Jawa Madura berkumpul, yang pada akhirnya pada intinya menuntut bahwa penjajahan harus dibasmi. 20 yang kita kenal dengan resolusi jihad. Inilah yang kemudian menginspirasi terjadinya pertempuran 10 November yang kita belajar
10 November oleh Bung Tomo. Jadi kalau tidak ada resolusi jihad tanggal 22 Oktober 45, kalau Mbah Hasyim dan kawan-kawan tidak berani secara tegas menyatakan resolusi jihad, kita harus jihad mengikis penjajah, juga pertempuran 10 November kemungkinan juga tidak akan terjadi. Disinilah saudara-saudara, khususnya para santri, betapa besarnya peran Nahdlatul Ulama, betapa besarnya peran para santri pada saat itu, sehingga kemerdekaan, kedaulatan negara tetap terjaga, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah lebih 79 tahun. Ini luar biasa. Oleh karena itu di hari santri pada tahun 2024 ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bersama ormas yang lain khususnya NU mengambil tema melanjutkan juang merengkuh masa depan. Ini apa artinya? Lanjut juang merengkuh masa depan. Ini apa artinya? Artinya perjuangan para pendiri Republik, perjuangan para pendiri Nahdlatul Ulama harus kita lanjutkan. Khususnya para santri, khususnya para warga Nahdlatul Ulama. Lanjut perjuangan ini harus kita lanjutkan. Untuk apa? Merengkuh masa depan. Agar masa depan Republik ini, masa depan Nahdlatul Ulama ini tetap terjaga, terpelihara. Karena adanya kita para santri tetap akan memperjuangkan. Kita semua para santri di masa yang sekarang adalah generasi-generasi jamaah-jamaah penikmat yang menikmati kemerdekaan, menikmati lahirnya Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu ini harus kita pertahankan. Jangan sampai santri memalas. Siralul alamina dawu humulin idza fahartahum dzakarul judud. Sejelek-jelek para santri, apalagi santri yang sekarang yang cuman melanjutkan saja, bukan mendirikan NU, bukan mendirikan Republik, cuman melanjutkan. Sarul alamin dawuhum adalah santri-santri yang pemalas. Ibnu, IPPNU, Ansor dan sebagainya yang pemalas. Idza fahartahum dzakarul judud, yang apabila orang lain ada kelompok-kelompok orang lain, kelompok-kelompok yang datang di 10-20 tahun terakhir di Republik ini yang sesungguhnya ajarannya adalah bukan ajaran warisan Mbah Hasyim, cuman zakarul judud, cuman pinternya cuman NU kan hebat, NU kan pendiri Republik. Tidak cukup begitu, tetapi wa khairun nasi dzu sarafin qadimin. Sebaik-baik para santri, sebaik-baik kita yang hadir di sini adalah dzu sarafin qadimin. Kita memang pemilik kemuliaan, pewaris Nahdlatul Ulama, pewaris Republik. Ini adalah dzu sarafin qadimin, sebuah kemuliaan, sejarah kemuliaan. Oleh karena itu, kalau tadi temanya adalah melanjutkan juang merengkuh masa depan, maka agama linafsihi sarofan jadidan. Maka dengan kemandirian kita lanjutkan, kita bangun kemuliaan baru, kita bangun Bekasi yang akan datang, kita bangun Indonesia yang akan datang menjadi sarofan jadidan, sebuah kemuliaan, kemajuan yang luar biasa. Selamat Hari Santri Nasional, selamat kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.